Halo guys, hari ini videonya khusus cowok ya. Kalau lu cewek, ada video lain khusus cewek. Oke, ini video khusus cowok hari ini. Oke, pertama-tama gue mau disclaimer dulu nih guys, bahwa semua isi dari video ini adalah pendapat pribadi gue sendiri, bukanlah kajian akademis, tidaklah terbukti kebenarannya, dan sepenuhnya bersifat subjektif 100%. Oke? Nah, mudah-mudahan kalian udah tahu nih kasusnya ya. Gue sendiri sih tidak terlalu paham kasusnya si Nicholas ini. Gue cuman tahu doang ya. Tapi gue nggak ngikutin gitu. Nah, tapi gara-gara gue mau bikin video ini, gue jadi harus research dulu, jadi tahu banyak gitu ya. Nah, bagi beberapa orang sih ya masalah percintaan itu ya cuman masalah biasa dalam hidup gitu ya. Tapi bagi sebagian orang yang lain, terutama cowok yang baik-baik nih, yang seperti lu nih, yang lagi nonton video ini nih, mungkin eh, justru mengalami masalah dalam hubungan percintaan ini gitu loh guys. Yang kasihan tuh gini, yang kasihan tuh gara-gara urusan percintaan begini tuh kuliah lu jadi berantakan, pekerjaan lu jadi berantakan, bahkan bisnis lu jadi hancur gitu loh. Bahkan sampai masuk penjara itu kan nggak lucu ya. Nah, kenapa gue mau bahas kasus ini? Karena gue sendiri mengalami banyak kegagalan dalam hubungan percintaan gue guys. Jadi gue jujur aja nih ya. Udah terlalu banyak deh air mata dan kesedihan dan penderitaan gitu dalam sejarah percintaan gue gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Justru gue jadi belajar banyak ya. Gue jadi sekarang tahu apa tujuan dan visi dari hubungan gue gitu. Kalau gue tidak mengalami kegagalan-kegagalan itu ya mungkin gue bisa melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti yang kejadian Nicholas ini gitu. Gitu. Jadi, oleh karena itu, gue merasa sangat penting ya bagi lu semua nih, yang masih berusia 20-an tahun nih, terutama cowok-cowok yang masih muda ini ya. Jangan sampai hidup lu tuh hancur gara-gara lu mengambil tindakan yang salah sehubungan dengan cewek gitu guys. Oke ya, mari kita bedah kasusnya guys. Gue hanya menyampaikan apa adanya aja ya guys. Jadi secara umum aja, gue tidak mengomentari secara spesifik tentang kasus ini. Urusan hukum biarlah hukum yang ngeberesin ya. Jadi biarlah berjalan sebagaimana adanya gitu ya. Nggak ada masalah ya. Nah, Nicholas ini lahir tahun 1998. Dia berusia on the way 23 tahun. Masih muda guys. Still a long time to go gitu ya. Masih perlu banyak pengalaman hidup di zaman yang udah serba dunia yang udah serba gila ini gitu loh. Dia calon dokter, masih kuliah semester akhir. Gua tahu dokter itu begitu sulit ya. Itu adalah bidang yang sangat sulit. Otak lo harus pintar dan lo harus fokus. Itu dokter tuh. Penampilan juga oke menurut gua. Duit sih ada lah ya, anaknya Ahok kan. No worry about money lah ya. Dan nggak sembarangan juga loh. Dia ini punya bisnis kopi se-Indonesia. IG-nya setelah gue cek tuh ada 8 ribuan follower. Itu banyak guys. Dan ada 4 cabang. Mau nambah 2 lagi jadi 6 cabang. Ini gede guys, ini gede. Ini nggak gampang gitu ya. Dia punya merek clothing se-Indonesia juga. Ada 16 ribu follower. Wow, ini banyak guys. Jadi dia ini adalah anak muda, profil anak muda yang bagus, yang sedang menjalankan bisnis, dan sedang bertumbuh guys. Oke, nah orang-orang seperti inilah yang orang baik yang rentan guys. Menurut gua sangat rentan. Yang lu perlu tahu isi dari video ini nanti berikutnya ya. Nah, Ayu kelahiran 1996. Gue tidak kenal beliau ini ya. Dia lebih tua 2 tahun dari Nicholas. Dia adalah selebgram, artis sinetron, pecinta mobil sport, dan juga seorang penyanyi. Jadi sudah lama lah di industri hiburan. Oke, bukan penghibur ya guys, industri hiburan. Oke. Jadi dari yang gue baca sih ternyata Ayu Thalia ini sebelum kasus dengan Nicholas sempat terjerat masalah yang sama. Dia pernah terlibat baku hantam di tahun 2016. Itu 5 tahun yang lalu guys. Berarti ketika dia berumur 20 tahun. Wow, 20 tahun udah mengalami kasus ini. Oke, dia dilaporkan oleh seseorang, katanya baku hantam dengan seseorang yang berinisial NG. Jadi Tata ini dituding telah menjadi pelakor lantaran tega merebut kekasih NG yang berinisial JJ. Kan masih kekasih coy. Ya ini kasus biasa lah ya, namanya inilah ya. Oke, kembali ke kasus Nicholas.
Dikutip dari frame.grid.id, gue nggak tahu ini berita yang cukup valid atau enggak, gue tidak tahu ya. Gue mohon maaf kalau ada salah, tolong dikoreksi nanti di komentar. Jadi Tata menceritakan kejadian tersebut berawal ketika Nicholas datang ke kantornya untuk membahas persoalan hubungan mereka. Nicholas yang datang, guys, oke, Nicholas yang datang, oke. Benar, pada waktu itu saya sedang berada di kantor, di showroom mobil. Jadi dia ini SPG mobil, pekerja di showroom mobil. Yang kemudian pelaku mendatangi saya dan membahas tentang hubungan saya dengan pelaku, ungkap Ayu Thalia dalam laporan tersebut. Kemudian, ia menghampiri Nicholas Shin dan mengobrol di dalam mobil. Oke. Jadi, ya biasalah. Daripada di kerumunan kan mending ngobrol berdua aja gitu dalam mobil. Keduanya sempat terlibat adu cekcok dan anak Ahok merasa sakit hati. Oke guys, sakit hati. Karena tak terima, ini kata ini gue tebelin nih. Nicholas Shin pun mendorong badan Ayu Thalia hingga menyebabkan luka di beberapa kakinya. Oke, ini berantem ini guys, kalau memang benar kejadiannya ya. Kemudian pelaku menyuruh saya ke mobil pelaku, dan saya menghampiri pelaku yang kemudian pada saat mengobrol di dalam mobil, dia udah didorong, luka, terus diajak datang ke mobil yang lain, mau ikut gitu ya. Oke. Pelaku sakit hati, sakit hati. Dan pelaku mengatakan tidak mau bertemu dengan saya lagi. Ya biasalah cowok ngambek begitu. Oke guys. Nah, dalam kasus ini, gue akan kasih 2 komentar. Karena gue juga berhati-hati, gue nggak mau salah ngomong nih guys. Ini khusus untuk kasus ini gue ngomong 2 komentar, yang lainnya adalah kasus umum. Oke. Yang pertama adalah pesan buat para orang tua. Loh, kenapa jadi orang tua? Nah, parenting adalah sebuah ilmu yang sangat-sangat penting, guys. Yang harus Anda kuasai kalau Anda tuh mau atau sudah punya anak. Oke? Jadi, lu kalau masih muda nih ya, sekarang umur 20-30 tahun, lu belum married, lu harus menguasai parenting. Minimal si istri, minimal si ibu harus menguasai parenting. Sangat penting. Oke. Nah, bagaimana parenting lu kepada anak-anak lu itu ketika masih kecil gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku mereka, kebiasaan mereka, hubungan percintaan mereka, hubungan dengan teman mereka, bahkan mempengaruhi perjalanan hidup mereka sepanjang hidup mereka sampai tua nanti, guys. Gara-gara bagaimana parenting Anda waktu dia masih kecil. Oke? Ini sangat-sangat penting, guys. Oke? Nah, gue sih nggak bilang bahwa Ahok itu salah dalam parenting terhadap anaknya gitu ya. Tapi gue meyakini bahwa parenting yang kurang baik adalah salah satu variabel yang menyebabkan masalah ini gitu loh guys. Ini keyakinan gue ya, tapi gue tidak mengklaim, tidak menjudge gitu ya. Jadi pesan buat para orang tua atau lu yang masih muda tapi mau jadi orang tua suatu hari nanti gitu ya. Tolong gini deh. Kalau lu nggak ngerti kata-kata yang tadi gue baru ucapkan itu, apa itu parenting, apaan sih parenting, bla 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 dan sebagainya, udah, berarti lu nggak ngerti. Lu perlu mempelajari itu. Lu datanglah ke para psikolog atau para pelatih hubungan gitu ya, pelatih parenting gitu ya. Lu ikut aja kursusnya, atau programnya gitu ya. Lu bayar dong, nggak apa-apa. Supaya lu tuh bisa memberikan parenting yang benar terhadap anak-anak lu gitu guys. Jadi Anda tuh akan bisa membekali anak-anak Anda bekal ilmu kehidupan, guys. Bekal ilmu kehidupan yang sangat berharga untuk dia tuh bawa di dalam sepanjang dia mengarungi kehidupan di samudra kehidupan yang sudah serba gila ini gitu loh, guys. Oke? Parenting. Itu pesan pertama gua. Oke. Komentar kedua gua adalah untuk si Nicholas. Oke, bro, ini buat lu, bro. Oke. 23 tahun. Gue pernah di usia itu dan gue pernah mengalami hal-hal seperti ini. Bro, hati-hatilah dalam bertindak ya. Terutama berhubungan dengan wanita. Oke, gue tahu lu cowok yang baik. Oke, gue tahu lu cowok yang baik. Lu berusaha untuk memperbaiki hubungan, ya kan? Lu berusaha untuk menjadi Mr. Fix It, ya kan? You are playing hero. Oke. Lu berusaha untuk menjadi pahlawan bagi orang yang lu sayangi. Gue tahu isi hati lu. Tapi sayangnya, masalahnya adalah dia tidak bisa berubah sesuai harapan lu. Ya kan? Itu kenyataannya. Oke bro, please take a break gitu bro.
tenangkan diri lu gitu. Tenangkan diri lu, belajar dahulu, belajar. Lu masih muda, pelajari lebih banyak tentang wanita. Oke, di YouTube tuh banyak banget deh, banyak banget berita mengenai ini, banyak banget orang bikin konten mengenai ini gitu ya. Pelajari wanita, take your red pill. Oke, ambil red pill-nya lu. Minum gitu. Belajarlah memahami wanita dan perilakunya, guys. Oke. Kalau lu salah memahami wanita dan bertindak emosional gitu ya, next time nih, lu belum tentu bisa ngelawan seperti sekarang ini, guys. Nicholas. Oke. Lain kali nih, lu bisa benar-benar masuk penjara, guys. Nicholas ya. Oke. So, tenangkan diri lu, bro. Tenangkan diri lu dan ikuti aja videonya sampai selesai. Oke, guys. Tadi itu kita ngebahas tentang kasusnya Nicholas ya. Itu udah beres. Gue nggak bahas lagi. Udah putus ya. Sekarang gue mau bahas relationship secara umum. Oke. Jadi yang akan gue bahas ini tentang Nicholas. Bukan tentang Nicholas ataupun si Tata tadi gitu ya. Ini adalah relationship secara umum. Dan gue ngomong lagi berkali-kali bahwa ini adalah pendapat pribadi secara pribadi gue. Bukan kajian akademis ya, tidak terbukti kebenarannya gitu ya guys, dan ini subjektif 100%. Oke, dan ini bukan buat cewek, ini buat cowok. Oke, kalau lu cewek mungkin sebaiknya ke video yang lain. Pertama, kenapa cowok yang selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya? Cewek itu hanya diam, menunggu si cowok berusaha dengan segala cara untuk memperbaiki hubungan itu gitu loh. Kenapa cowok yang harus banting tulang mencari solusi untuk masalah yang ditimbulkan oleh si cewek? Kalau lu cowok pasti lu paham maksud gua gitu ya. Jadi lu tuh terjebak dalam situasi di mana si cewek ini merasa paling benar, dia cuek aja, padahal dia yang salah. Ini menurut pendapat gua, pendapat lu juga gitu kan. Pendapat lu kan pasti dia yang salah dong. Gitu. Dan kenapa lu yang harus mengejar-ngejar dia gitu loh, memohon-mohon untuk memperbaiki hubungan ini? Oke, please guys, coba Anda berhenti sejenak ya, dan coba lu pikirkan. Siapakah yang lebih bernilai, seorang cowok atau seorang cewek? Value. Oke, seorang cowok membangun kerajaan bisnis guys. Dia punya bisnis yang bernilai mungkin ratusan juta, atau bahkan miliaran, atau bahkan lebih besar lagi gitu ya. Jadi sering waktu kan pertama besar dia punya bisnis gitu. Seorang cowok membangun rumah, beli mobil. Seorang cowok itu bisa menyediakan sumber daya. Seorang cowok itu memberikan penghidupan yang baik, perlindungan yang aman. Oke? Jadi semua hal-hal ini yang sebelumnya cewek itu tidak miliki, tidak punya, tapi lu sebagai seorang cowok bisa dan mau dan bersedia menyediakan semua ini buat si cewek. Sekarang gue balik. Apakah cewek lu atau mantan lu itu, dia punya bisnis nggak? Gue nggak ngomongin Ayu ya, gue nggak ngomongin yang tadi itu, gue ngomongin cewek lu, gitu ya. Gue ngomongin cewek lu atau mantan lu yang barusan mutusin lu buat cowok yang lain. Oke? Apakah cewek lu itu sedang atau sudah punya bisnis, guys? 99% dari lu pasti menjawab, no, tidak. Nggak ada dia bisnis. Okay. Artinya, kalau suatu hari kalian menikah, gitu ya, dia akan menggantungkan kenyamanan finansial dia dari elu. Iya dong? Betul nggak? Oke? Kalaupun dia punya bisnis, apakah dia akan membagi penghasilan dia dari bisnis itu untuk biaya hidup lu? Jawabannya adalah tidak. Oke? Jadi, apakah cewek lu itu memiliki pekerjaan atau karir yang bagus dalam pekerjaan dia, sehingga dia bisa punya rumah, punya mobil, dan harta lainnya, guys? 99% dari lu pasti akan menjawab tidak, guys. Oke? Artinya apa? Artinya kalau lu nanti menikah dengan dia, dia akan menggantungkan seluruh kenyamanan, perlindungan, dan penghidupan dia itu dari lu. Oke, guys? Lu udah paham dong ya? Jadi gue tanya kembali nih, gue tanya sekali lagi nih. Siapa yang lebih bernilai, cowok atau cewek? Oke? Lu adalah orang yang jauh-jauh lebih bernilai dibanding cewek lu itu, guys. Atau mantan lu itu, guys. Oke? Jadi kalau dia kehilangan lu, maka
dia itu kehilangan orang yang baik, guys. Dia kehilangan orang yang bersedia menyediakan semua penghidupan yang baik buat dia, gitu loh. Coba lu pikir deh, guys. Coba lu pikir ya. Ada nggak sih cowok sebaik lu di dunia ini? Ada nggak sih cowok yang mau memberikan apa yang lu bersedia berikan untuk cewek ini, guys? Coba lu pikir. Gue berani jamin, guys. 9 dari 10 cowok yang nanti akan dia pacarin, itu brengsek semua, guys. Karena cewek adalah orang yang sangat-sangat jelek dalam memilih pria. Gitu. Mereka tuh nggak bisa menjudgment dengan baik. Oke. Guys, ini pendapat pribadi ya. Oke. Pendapat pribadi ya. Jadi, kalau dia putusin lu, maka lu nggak kehilangan apa-apa, guys. Lu nggak kehilangan apa-apa. Masih ada banyak jutaan cewek di dunia ini yang ada buat lu. Gitu loh. Oke. Masih banyak cewek-cewek di dunia ini yang memiliki kualitas yang sama atau lebih baik dari cewek ini yang mau sama lu. Tapi tidak banyak cowok-cowok yang sama atau lebih baik dari lu di luar sana yang mau sama dia. Oke? Jadi guys, siapa yang seharusnya takut kehilangan siapa nih? Oke? Sekarang lu bisa jawab dong. Si cewek lah yang seharusnya takut kehilangan lu gitu loh. Karena apa? Karena lu bernilai jauh lebih besar daripada dia gitu loh. Sadari ini guys, sadari, please. Oke? Sadari nilai atau value yang lu miliki gitu guys. Hal inilah yang orang tua lu tuh nggak ngajarin gitu loh. Waktu lu kecil tuh lu nggak diajarin hal seperti ini guys. Sehingga ketika lu dipermainkan dengan permainan pikiran yang sangat-sangat toksik dari si cewek itu, lu tuh jatuh terjebak dalam kebingungan dan keputusasaan gitu loh guys. Oke. Nah, karena lu bingung dan frustasi gitu, lu tidak paham situasinya gitu guys. Lu tidak paham. Karena lu frustasi gitu ya. Maka gini, ceritanya gini. Kenapa gue bilang lu tidak paham? Lu tuh tidak pernah mempermainkan perempuan. Gitu. Oke. Lu tidak pernah jahatin cewek dalam hidup lu. Oke. Dengan sengaja gitu. Lu nggak pernah dengan sengaja ngejahatin cewek gitu ya. Jadi ketika sekarang lu dipermainkan dan dibolak-balikin fakta dan kebenarannya gitu ya. Lu jadi emosional guys. Oke. Lu jadi emosional. Kok gitu kan. Jadi lu tahu dia salah nih. Lu tahu dia salah. Lu kan pakai logika kan. Lu tahu dia salah. Tapi lu tidak bisa memenangkan perdebatan. Oke. Karena si cewek ini sudah jauh lebih berpengalaman dalam urusan manipulasi pikiran guys. Oke. Jadi akibatnya lu jadi kacau gitu loh. Oke. Nah, cilakanya adalah ketika lu menjadi kacau itu lu menjadi bertindak emosional, guys. Oke. Yang ujung-ujungnya tuh terjadi kontak fisik. Oke. Dan lu tahu kontak fisik itu ujungnya adalah kasus pidana. Right? Jadi, lu bertindak emosional karena lu menilai rendah diri lu, guys. Ingat itu ya. Ini adalah disebabkan oleh pola parenting yang salah dari orang tua lu ketika lu masih kecil. Inilah yang gue maksud parenting, begitu penting parenting itu guys. Oke. Tapi gue tidak bermaksud menyalahkan orang tua lu, gue tidak bermaksud lu untuk menyalahkan hal yang sudah terjadi gitu. Tapi gue mau lu pahami bahwa ada bagian dari pikiran lu yang perlu diperbaiki, yang udah salah setting nih dari ketika lu masa kecil gitu guys. Oke. Jadi akan sangat baik nih kalau lu bisa datang ke psikolog atau hipnoterapis untuk minta bantuan mereka dalam memperbaiki masalah penilaian diri sendiri. Terutama masalah pikiran bawah sadar. Oke. Jadi hikmahnya apa nih? Hikmahnya adalah, guys, jangan pernah berdebat ataupun bertengkar dengan seorang cewek, guys. Oke. Terus, jangan berpikir ataupun bertindak secara emosional terhadap seorang cewek. Gitu, guys. Oke. Kalau dia mulai mempermainkan lu nih, oke. Kalau dia mulai melakukan berbagai macam manipulasi pikiran, kalau dia mulai membolak-balikan fakta gitu ya, dia mulai membuat hidup lu jadi sulit, mulai bermain dengan kata-kata dan menyudutkan lu gini, ya seolah-olah lu yang salah terus gitu ya. Guys, it's not worth it. It's not worth it. Don't waste more time dengan dia gitu ya. Tenangkan diri lu. Jadi tenangkan diri lu, tarik napas dalam gitu ya. Dengan senyuman tanpa emosi. Saat itu juga guys, lu putusin dia. Oke. Lu putusin dia dan
jangan pernah terlibat dalam pertengkaran dengan seorang cewek, gitu guys. Gitu. Apalagi sampai lu bertindak emosional. Action itu nggak boleh. Action itu nggak boleh, guys. Oke. Jadi lu tuh harusnya fokus pada bisnis lu gitu loh, bukannya berusaha memperbaiki seorang cewek yang sudah rusak, gitu guys. Oke. Nah, next. Kenapa cowok baik-baik nih, kayak lo nih yang lagi nonton video ini, kenapa cowok baik-baik kayak lo nih cenderung tertarik dengan cewek yang sudah rusak? Oke. Guys, gue sampaikan lagi nih ya, ini hanyalah pendapat pribadi, oke? Dan ini secara umum, gue tidak menunjukkan kepada seseorang, oke? Ini adalah secara umum dan pendapat pribadi gue, bukan kajian akademis dan tidak terbukti kebenarannya, oke? Jadi gue sampaikan lagi nih, kalau lu merasa bukan cowok seperti yang gue omongin nih, oke? Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, oke? Video ini bukan buat lu, oke? Karena kan takutnya gini nih, takutnya tadi kan gue bilang cowok yang baik-baik itu cenderung tertarik dengan cewek yang rusak, oke? Takutnya lu merasa, enggak, gue cowok baik-baik dan gue tertarik dengan cowok yang baik-baik, cewek yang baik-baik juga kok. Ya nggak apa-apa, oke? Ini bukan buat lu gitu, orang lain, oke? Jadi gue kasih jawabannya nih, kenapa cowok yang baik-baik cenderung tertarik dengan cewek yang sudah rusak, oke? Karena seorang laki-laki tertarik dengan cewek secara seksual, oke? Nah itu hal yang natural, itu hal yang biasa, nggak masalah, gitu kan? Nah, jadi gini, semakin seksi dia itu, maka lo akan menilai dia semakin berkualitas, ya dong? Semakin seksi dia, semakin cantik dia, lo akan cenderung berpersepsi bahwa dia lebih berkualitas. Oke, itu hal yang wajar, oke guys. Nah, masalahnya adalah cewek-cewek yang secara seksuali sangat menarik ini ya, justru adalah cewek-cewek yang rusak. Oke, gue tidak bilang semua, gue hanya bilang sebagian, terutama yang mantan lu atau yang sedang lu pacarin ini. Oke, dia itu sudah bermain-main dengan banyak cowok dalam hidup dia, guys. Oke, bahkan di usia 20 tahun aja udah jadi pelakor gitu ya. Oke, tapi by the way ini bukan Ayu gitu ya. Ini orang lain secara umum gitu ya. Dan nggak semua, oke. Jadi ini secara umum. Ini bahkan umur 20 tahun pun dia sudah mengalami begitu banyak permainan dengan satu cowok ke cowok yang lain, guys. Lo bayangkan gitu. Dia tuh udah digilir oleh banyak cowok sejak usia belasan tahun, guys. Oke. Sehingga dia itu bisa mempoles penampilan dirinya persis banget seperti yang lu harapkan dari seorang cewek. Oke? Lu paham sekarang guys ya? Nah, jadi gini guys. Gue memperingatkan lu, berhati-hatilah dalam memilih seorang cewek. Oke? Anthony Robbins mengatakan seleksi adalah hal yang paling penting dalam hubungan. Oke? Seleksi adalah 97% dari keberhasilan sebuah hubungan guys. Seleksi. Oke? Hati-hatilah dalam menseleksi cewek guys. Oke, kecantikan seorang cewek itu nggak bertahan lama. Kecantikan itu bertahan maksimal ya mungkin 35 tahun gitu. Udah mulai menghilang gitu ya. Jadi seharusnya nih, segera setelah lu melihat kecantikannya, menurut lu dia oke kecantikannya, saat itu juga lu harus langsung menganalisa, oke? Menganalisa apa nih? Lu harus langsung menganalisa mantan-mantannya siapa guys. Pikirannya bagaimana, karakternya bagaimana, perilakunya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, dan hubungan dia dengan keluarganya bagaimana. Oke, itu sangat-sangat penting guys. Oke, satu aja lu menemukan satu masalah, entah itu dengan masalah mantannya, atau dia punya pikiran yang nggak beres, atau karakternya bermasalah, atau perilakunya bermasalah, atau hubungan dia dengan keluarganya rusak gitu ya. Guys, gue kasih tahu lu nih, saat itu juga lu harus putusin dia, dan lu move on, guys. Oke? Don't play hero. Don't play hero gitu. Jangan berusaha untuk jadi pahlawan. Jangan berusaha untuk memperbaiki orang yang sudah rusak. Oke? Jangan berusaha untuk menyelamatkan hidup orang yang sudah hancur. Karena keputusan dia sendiri loh, bukan keputusan orang lain. Oke? Karena keputusan dia sendiri, dia telah merusak hidup dia sendiri. Oke, guys? Gitu ya. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena cewek yang sudah rusak ini akan menyebabkan banyak sekali masalah dalam hidup lu guys. Banyak banget gitu ya. Lu tuh mau punya kehidupan keluarga yang baik, yang simple dan bahagia. Iya kan? Lu tidak mau punya kehidupan keluarga yang ribet, yang complicated dan banyak masalah. Iya kan? Oke?
Nah, hal lainnya yang pengen gue sarankan adalah eh gue udah sering ngomong ya di banyak video gue tentang hubungan gitu ya. Don't take woman seriously, okay? Take your business seriously, okay? Jadi ketika lu berusia masih muda, mungkin 20-an gitu ya, fokuslah pada bisnis yang sedang lu kerjakan, guys. Oke, peliharalah bisnis lu ini sehingga menjadi sebuah kerajaan yang benar-benar bisa lu banggakan gitu loh. Jangan pelihara cewek, jangan pelihara pemikiran tentang cewek. Oke. Kalau lu fokus dengan cewek gitu ya, maka bisnis dan hidup lu bisa hancur gitu. Tapi kalau lu fokus dengan bisnis lu, maka lu tidak akan terlambat untuk memiliki seorang cewek yang lu impikan. Itu guys. Oke. Gitu aja guys. Semoga ini video bisa membantu lu ya, para cowok yang masih muda, yang masih bingung gitu, agar lu bisa melangkah dengan fokus yang tepat guys. Bangunlah bisnis yang besar guys. Milikilah kerajaan bisnis yang besar dan keamanan finansial yang baik gitu, sehingga lu menjadi seorang laki-laki yang berkualitas tinggi.